Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Berawal dari tunggakan cicilan mobil Aibtu FN, kini harus berhadapan dengan hukum, bahkan karirnya di kepolisian terganggu. Pasalnya, Aibtu FN nekat menembak dan menusuk debt kolektor yang menagih cicilan mobil. Setelah sempat ditetapkan sebagai DPO, Aibtu FN kemudian menyerahkan diri ke polisi. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Sunarto dalam keterangan pada Senin 25 Maret mengatakan, kepada penyidik, Aibtu FN berdalih melindungi diri saat menganiaya dua debt kolektor tersebut. Menurut Sunarto, saat kejadian Aibtu FN dihadang oleh 12 orang yang menggedor kaca mobil dan memaksa meminta kunci mobil. Padahal kala itu Aibtu FN tengah bersama anak dan istrinya. Lantaran anak istrinya ketakutan, Aibtu FN kemudian mengeluarkan pistol. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sumsel Kombes Pol Agus Halimudin memastikan senjata api yang digunakan Aibtu FN bukan milik anggota kepolisian. Senjata tersebut merupakan jenis airsoft gun. Namun, senjata ini dibuang oleh Aibtu FN ke Sungai Musi. Adapun untuk barang bukti, polisi mengamankan 1 unit mobil, pisau sangkut, dan pakaian yang digunakan saat kejadian berlangsung. Saya sempat ketemu dengan saudara FN. Mengapa dia lakukan hal itu? Yang pertama dia lakukan adalah untuk melindungi keselamatan keluarganya. Jadi ada istri dan anaknya 2 orang yang kala itu dihadang oleh 12 orang yang diduga debt kolektor tadi dengan menggedor kaca mobil, kemudian memaksa untuk meminta kunci mobil dan memaksa keluar. Sehingga kemudian ada upaya untuk bagaimana melindungi keluarga dari yang bersangkutan. Ya, saya sempat ketemu dengan saudara FN. Kasus penembakan debt kolektor oleh Aibtu FN di Palembang dipicu cicilan mobil yang menunggak selama 2 tahun. Kejadian tersebut bermula ketika para debt kolektor tidak sengaja bertemu dengan Aibtu FN di parkiran sebuah mal di Palembang pada Sabtu 23 Maret lalu. Berdasarkan keterangan dari teman korban, Bandi, para debt kolektor menemui Aibtu FN dengan cara baik-baik. Mereka berusaha menagih utang Aibtu FN, namun setelah ditagih, pelaku justru marah dan mengeluarkan senjata serta menembak korban. Tak cukup sampai di situ, Aibtu FN juga menusuk korban atas nama Dedi Suheransyah. Keterangan ini pun berbanding terbalik dengan pengakuan Aibtu FN yang menggunakan senjata api dengan dalih membela diri. Pasalnya, kala itu Aibtu FN diadang oleh 12 orang yang menggedor kaca mobilnya saat ia bersama istri dan anaknya. Selain menunggak cicilan mobil selama 2 tahun, Aibtu FN ternyata menggunakan plat bodong alias palsu. Kabid Propam Polda Sumsel Kombes Pol Agus Halimudin dalam keterangan pada Senin 25 Maret mengungkapkan, berdasarkan pengakuan Aibtu FN, mobil tersebut didapat dari tangan pertama yakni seseorang di Lubuk Linggau. Adapun mobil yang dikendarai oleh Aibtu FN sudah digunakan selama 4 tahun. Soal tunggakan cicilan selama 2 tahun juga turut diketahui oleh istri Aibtu FN. Untuk platnya ya tidak sesuai dengan mobilnya. Untuk platnya kan kami menelusuri kepada pengendalian. Nanti kami juga akan telusuri terkait dengan proses fidusianya. Maksudnya prosesnya saja. Kalau terkait dengan pasal-pasal yang di dalam undang-undang fidusia itu bukan kewenangan dari hukum. Kalau memang di situ ada pasal bahwa mobil tersebut sudah dipindahtangankan, dijual tanpa izin dari pihak leasing, itu ada pasal-pasal 36. Itu kewenangannya di Khusus. Untuk platnya ya. Imbas aksi menembak dan menusuk debt kolektor, Aibtu FN saat ini menjalani penempatan khusus atau patsus oleh Polda Sumsel. Bid Propam Polda Sumsel menahan Aibtu FN selama 30 hari untuk pemeriksaan kasus penganiayaan ini. Dalam keterangan pada Senin 25 Maret di Palembang, Kabid Propam Polda Sumsel, Kombes Pol Agus Halimudin mengatakan penahanan ini untuk mempermudah penyidik memeriksa Aibtu FN. Berdasarkan pemeriksaan awal, Aibtu FN terbukti melanggar kode etik kepolisian dengan tidak menjaga nama baik Polri di masyarakat.
Adapun sebelumnya, Aibtu FM sempat dinyatakan buron karena tidak bisa dihubungi. Selang sehari tepatnya pada Minggu 24 Maret, Aibtu FM menyerahkan diri diantar oleh keluarganya dan pihak Polres Lubuk Linggau, tempatnya bertugas. Kabid Propam Polda Sumsel, Kombes Pol Agus Harimudin mengatakan ada sejumlah sanksi yang berpotensi diterima oleh Aibtu FN, seperti permintaan maaf, demosi, dan penundaan kenaikan pangkat. Saat ini status Aibtu FN adalah terduga pelanggar. Adapun sanksi yang diberikan akan sesuai dengan pelanggaran yang ada. Dalam kasus ini polisi juga turut menyoroti keberadaan debt collector yang melakukan pemaksaan pada masyarakat. Polda Sumsel menyatakan tindakan menarik mobil tak bisa dilakukan sembarangan karena ada prosedur yang harus dijalani yakni melalui pengadilan. Para penagih pun wajib menunjukkan identitas profesi yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Masyarakat pun diimbau untuk merekam peristiwa jika berhadapan dengan debt collector yang melakukan pemaksaan. Berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab kami adalah memeriksa terkait dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Bagaimana yang sudah dirilis kejadian tersebut dan kejadian seperti yang sudah terjadi sudah diakuinya juga sebagai yang bersangkutan. Memang perbuatan tersebut dilakukan karena memang kondisi daripada anggota tersebut panik ya, karena menghadapi 12 orang tentunya yang belum tentu juga dikenal oleh dia ya, yang berusaha untuk mengambil kendaraan yang digunakan yang porsinya nanti akan ditangani oleh reserse terkait dengan kredit atau fidusianya. Namun dari aspek pelanggaran yang kami tangani, menurut pemeriksaan awal telah cukup bukti bahwa personil tersebut melanggar kode etik ya, terkait dengan pelanggaran kelembagaan, kemudian juga etika kemasyarakatan dan etika kepribadian. Sementara yang bersangkutan masih kita proses ya, dan tentunya nanti akan kita lakukan pengamanan dalam rangka pansus ya, di pansus dan pansus, dan juga akan kita komunikasikan juga dengan reskrim untuk tidak lanjut proses pidana kita. Demikian dari saya, terima kasih. Berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab kami. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.